Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdiansyah dengan NIM F121-23052. Saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester vulkanologi. Terdiri dari beberapa topik, yaitu ada tipe-tipe gunung api berdasarkan bentuk, aktivitas, dan jenis letusan. Ada mekanisme erupsi, faktor pengontrol, dan indeks letusan gunung api. Adapun tipe magma, material gunung, geomorfologi, sejarah terbentuknya gunung api tersebut. Dalam kali ini saya akan memperjelaskan gunung api Shasta. Nah, ada juga tipe-tipe gunung api berdasarkan bentuk, aktivitas, dan jenis letusan. Yang pertama itu berdasarkan bentuknya. Gunung api itu terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama adalah gunung api Mar. Jenis gunung api ini memiliki bentuk menyerupai lubang besar seperti kawah danau. Gunung api strato atau kerucut. Jenis gunung api ini memiliki bentuk kerucut dengan lapisan lava serta abu yang mengelilingi puncaknya. Ada juga gunung api tameng atau perisai. Jenis gunung api ini memiliki bentuk tidak terlalu kerucut dan tinggi, melainkan lebih landau, seperti tembok tidak beraturan yang dimaknai seperti tameng atau perisai. Nah, ini adalah contoh gambar 3 jenis gunung api berdasarkan bentuknya. Terus ada berdasarkan aktivitasnya. Gunung api yang pertama itu ada gunung api aktif. Jenis gunung api ini yang menyimpan material-material di dalamnya sehingga diartikan masih bekerja, mengeluarkan asap, letusan, dan gempa pada periode waktu tertentu. Adapun gunung api mati, jenis gunung api yang tidak memiliki catatan erupsi sejak 1600. Adapun gunung api istirahat, jenis gunung api yang dapat meletus sewaktu-waktu lalu istirahat dalam jangka waktu tertentu, namun masih berpotensi untuk kembali meletus. Ini adalah contoh gambar dari gunung api berdasarkan aktivitasnya. Terus adapun berdasarkan jenis letusan. Yang pertama itu adalah gunung api Hawaiian. Gunung api tipe ini terjadi karena lava yang sangat cair dan bentuknya seperti tameng dan mengalir ke segala arah. Skala letusan gunung api ini relatif kecil namun terjadi secara intensif. Contoh gunung api dan tipe letusan ini yaitu Gunung Mauna Loa, Mauna Kea, dan Kilauea di Hawaii. Gunung api Strombolian. Gunung api ini memiliki letusan dan interval waktu yang hampir sama. Jarak letusannya kurang lebih 12 menit dan setiap kurang dari 12 menit tersebut lava akan mendidih dan kemudian meletus dan begitu seterusnya. Terus adapun gunung api vulkanian. Gunung api ini mengeluarkan material padat seperti bom, abu, lapili, lava, dan lainnya ketika meletus. Tipe letusannya terdiri atas kekuatan erupsi dan kedalaman dapur magma sehingga bisa menimbulkan tekanan yang sedang hingga tinggi tergantung pada dangkal atau dalamnya dapur magma. Dampaknya, daya rusak yang dihasilkan akan cukup besar. Terus, adapun gunung api Pelean. Gunung api ini memiliki tipe letusan yang terjadi karena adanya penyumbatan pada kawah yang berbentuk seperti jarum. Sumbatan tersebut menyebabkan adanya tekanan gas yang terus-menerus bertambah hingga meletus sewaktu-waktu ketika sudah tidak bisa ditahan. Terus, yang terakhir ini adalah gunung api Merapi. Gunung ini memiliki tipe letusan yang mengeluarkan lava kental yang dapat menyumbat mulut kawah. Hal itu mengakibatkan tekanan gas menjadi semakin bertambah kuat dan berakhir sumbatan terangkat dengan pecah-pecah. Sumbatan itu terdorong ke atas dan terlempar keluar. Material-material ini kemudian turun ke lereng gunung yang disebut glow line. Seiring dengan itu terjadi fenomena awan panas atau wet house gembel. Gunung dengan tipe letusan ini tergolong sangat berbahaya. Terus ada mekanisme erupsi. Erupsi gunung api terjadi karena adanya tekanan besar dari gas dan magma yang berasal dari dalam bumi. Magma terbentuk di dalam mantel atau kerak bumi
akibat panas tinggi dan tekanan yang menyebabkan batuan meleleh sebagian. Magma yang mengandung gas terlarut seperti uap, air, karbon dioksida, dan belerang bergerak naik menuju permukaan melalui saluran magma atau pipa vulkanik. Karena tekanan bawah tanah lebih besar daripada tekanan di atasnya, saat mendekati permukaan tekanan berkurang sehingga gas dalam magma mengembang dan menimbulkan dorongan kuat. Dorongan ini dapat menyebabkan magma menyembur keluar dalam bentuk lava atau abu vulkanik, batu pijar, dan gas panas. Peristiwa inilah yang disebut erupsi. Jika magma yang keluar bersifat encer, maka letusannya bersifat efusif atau mengalir tenang. Namun bila magma kental dan kaya akan gas, tekanannya akan terperangkap hingga akhirnya meletus secara eksplosif, menimbulkan kolom abu tinggi dan aliran awan panas atau pyroclastic flow. Setelah letusan, seringkali terbentuk kawah atau bahkan kaldera akibat runtuhnya puncak gunung karena ruang magma di bawahnya kosong. Proses ini dapat berulang membentuk lapisan-lapisan lava dan abu yang menjadi tubuh gunung api. Ini adalah ilustrasi mekanisme erupsi. Adapun faktor pengontrol dan indeks letusan gunung api. Yang pertama itu faktor pengontrol. Letusan gunung api dikontrol oleh berbagai faktor fisik dan kimia di dalam sistem magmatik. Salah satu faktor utama adalah kandungan gas dalam magma. Gas seperti uap air, karbon dioksida, dan sulfur dioksida terlarut di dalam magma. Di bawah tekanan tinggi, letusan gunung api dikontrol oleh berbagai faktor fisik dan kimia di dalam sistem magmatik. Salah satu faktor utama adalah kandungan gas dalam magma. Gas seperti uap air, karbon dioksida, dan sulfur dioksida terlarut di dalam magma di bawah tekanan tinggi. Struktur geologis seperti patahan atau rekahan di sekitar gunung mempengaruhi jalur keluarnya magma. Struktur terbuka memudahkan magma keluar, sementara struktur tertutup dapat menahan tekanan hingga terjadi letusan eksplosif. Dan untuk indeks letusan gunung api, untuk mengukur kekuatan dan ukuran suatu letusan gunung api digunakan yaitu FEI, Volcanic Explosivity Index, yaitu skala logaritmik dari 0 sampai 8. Nilai FEI 0 sampai 2 menunjukkan letusan kecil dan efusif, sedangkan FEI 3 sampai 5 termasuk letusan besar yang dapat menimbulkan kerusakan luas. Letusan gunung FEI 6 sampai 8 bersifat sangat dahsyat dan berdampak global seperti letusan gunung Pinatubo FEI 6 dan Tambora FEI 7 dan Super Volcano Toba FEI 8. Skala ini didasarkan pada volume material yang dikeluarkan, tinggi kolom abu, dan durasi letusan. Ini adalah gambar indeks letusan gunung api dan beserta gunung-gunung api dari FE 0 sampai FE 8. Terus ada tipe magma gunung api Shasta. Magma andesitik merupakan tipe yang paling dominan pada gunung Shasta. Magma ini memiliki kandungan silika sekitar 57 sampai 63%, bersifat agak kental dan menghasilkan letusan dan dengan kekuatan menengah hingga kuat. Material hasil letusan berupa lava andesit atau abu vulkanik dan aliran piroklastik. Magma ini berbentuk dari hasil pencampuran antara magma basaltik dari mantel dan material kerak benua yang kaya akan silika. Selain itu, sebagian letusan gunung Shasta juga menghasilkan magma dasitik dengan kandungan silika lebih tinggi dari 63 sampai 68%. Magma andesitik lebih kental sehingga gas sulit keluar dan tekanan dalam gunung meningkat. Kondisi ini menyebabkan letusan lebih eksplosif, seringkali membentuk kubah lava seperti yang terlihat pada bagian puncak gunung termasuk Shastina dan Misery Hill. Ini adalah foto magma gunung api Shasta. Terus adapun material gunung api Shasta. Material yang dikeluarkan gunung api Shasta terdiri dari material lava, piroklastik, dan gas vulkanik.
Material lava yang dihasilkan sebagian besar berupa lava andesitik hingga dasitik. Selain lava, Gunung Shasta juga menghasilkan banyak material piroklastik, yaitu hasil letusan eksplosif yang terdiri dari abu vulkanik lapilli, bom vulkanik, dan aliran piroklastik atau awan panas. Material ini berasal dari penghancuran magma kental yang kaya gas selama letusan besar. Material gas juga merupakan komponen penting dari aktivitas vulkanik Shasta. Gas utama yang dikeluarkan adalah uap air H2O, karbon dioksida atau CO2, belerang dioksida atau SO2, serta hidrogen sulfida atau H2S. Gas-gas ini keluar melalui kawah utama maupun retakan di lereng gunung dalam bentuk fumarole atau lubang gas panas. Adapun geomorfologi Gunung Api Shasta. Gunung Api Shasta merupakan gunung api bertipe stratovolcano atau kerucut majemuk yang menjulang tinggi di bagian utara California, Amerika Serikat dengan ketinggian sekitar 4.322 meter di atas permukaan laut. Secara geomorfologi, Gunung Shasta menampilkan bentuk kerucut vulkanik besar dan kompleks yang terbentuk melalui aktivitas vulkanik berulang selama ratusan ribu tahun. Tubuh gunung terdiri atas beberapa kerucut vulkanik tumpang tindih, yaitu Shasta Utama, Shastina Misery Hill, Sargans Ridge, dan Hotlum Cone, yang masing-masing merupakan hasil dari fase erupsi yang berbeda. Bentuknya yang tinggi, besar, dan berlapis-lapis merupakan ciri khas dari gunung api majemuk yang mengalami letusan berulang dengan jenis magma yang berbeda. Ini adalah foto gunung api Shasta. Adapun sejarah terbentuknya gunung api Shasta. Pembentukan gunung api Shasta diperkirakan dimulai dari 600.000 tahun yang lalu melalui serangkaian letusan yang membentuk beberapa kerucut vulkanik tumpang tindih. Tahap awal pembentukan dimulai dari kerucut Sargans Ridge yang kemudian sebagian besar hancur akibat letusan besar dan erosi glasial. Setelah itu terbentuklah kerucut Misery Hill sekitar 300.000 tahun yang lalu yang menghasilkan endapan lava andesitik dan piroklastik. Aktivitas vulkanik berlanjut dengan munculnya kerucut Shastina di sisi barat puncak utama sekitar 9.000 tahun yang lalu, yang diikuti pembentukan kerucut Hotlum, yaitu bagian termuda dan tertinggi dari Gunung Shasta, yang terbentuk dalam kurun waktu 8.000 sampai 10.000 tahun terakhir. Secara geologinya juga mencatat Gunung Shasta pernah mengalami letusan besar yang mengubah bentuk puncaknya sekitar 300.000 tahun yang lalu. Terjadi letusan besar yang menyebabkan runtuhnya sebagian lereng utara, menghasilkan longsoran vulkanik raksasa yang menutupi area seluas lebih dari 500 km persegi hingga ke wilayah McCloud dan Witt. Baik, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Saya ucapkan terima kasih.